Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Muwakidah. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah dari sebuah desa yang sangat misterius. Sebelum masuk ceritanya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan update terbaru. Oke? Baiklah, mari kita masuk ke ceritanya. Di tengah hutan yang lebat dan tak tersentuh manusia selama puluhan tahun, ada sebuah jalan setapak yang hanya muncul saat kabut turun. Jalan itu dipercaya akan membawa siapapun ke sebuah desa yang tidak tercatat dalam peta desa hutan hitam. Tapi, siapapun yang masuk tidak pernah kembali kecuali satu orang yang kini tidak lagi waras. Suara angin malam menderu pelan, menyusup di antara dedaunan basah yang menggantung rendah, seolah berbisik tentang sesuatu yang seharusnya tidak diusik. Di sebuah kampus kecil di Jawa Tengah, seorang mahasiswa antropologi bernama Raka duduk sendirian di ruang arsip. Tumpukan peta tua, laporan penduduk, dan foto-foto hitam putih berjejer di hadapannya. Matanya tajam menelusuri setiap detail, setiap nama desa yang kini hanya tinggal cerita. Sejak kecil, Raka terobsesi dengan kisah desa-desa hilang, tempat-tempat yang lenyap begitu saja tanpa jejak, seolah ditelan bumi. Namun kali ini, ceritanya berbeda. Desa ini disebut-sebut hanya akan tampak saat kabut turun, dan siapapun yang masuk tidak akan kembali. Beberapa minggu sebelumnya, Raka menerima laporan dari warga desa terpencil di lereng gunung. Mereka bercerita tentang suara gong yang terdengar dari hutan setiap kali kabut turun tebal. Beberapa warga mengaku melihat kilatan lampu minyak di balik pepohonan, seperti perkampungan kecil yang hidup di masa lalu. Namun yang membuatnya merinding adalah kesaksian seorang lelaki tua yang pernah ditemukan 3 hari setelah menghilang di hutan itu. Lelaki itu berjalan tanpa arah di jalan raya, dengan pakaian robek, tubuh kurus, dan tatapan kosong. Ketika ditanya, satu-satunya kalimat yang keluar dari mulutnya adalah, "Kabut, desa, gong 3 kali. Raka merasa ini bukan sekadar legenda lokal. Ia yakin ada sesuatu yang tersembunyi di balik kabut itu. Ia mengajak 2 sahabatnya, Dian, seorang mahasiswi jurnalistik yang senang menelusuri kisah mistis, dan Bagas, teman masa kecilnya yang gemar menjelajahi tempat-tempat terbengkalai. Mereka sepakat melakukan penyelidikan langsung, merekam setiap langkah mereka. Malam itu, di bawah langit mendung, Raka menatap ke arah hutan dari kejauhan. Kabut mulai turun perlahan, menyelimuti pepohonan seperti tirai kelabu yang menutup rahasia kelam. Di kejauhan, samar-samar, seolah ada jalan kecil yang perlahan muncul di antara kabut. Hatinya berdebar. Apa yang selama ini hanya menjadi cerita, kini benar-benar ada di depan. Kabut turun perlahan, menelan suara hutan satu demi satu hingga semua terasa begitu sunyi dan asing. Udara malam yang tadinya hanya dingin kini berubah menjadi lembab dan berat, membuat setiap tarikan napas terasa seperti menghirup sesuatu yang tak terlihat. Di kejauhan, samar-samar tampak sebuah jalan setapak sempit muncul di antara pepohonan besar yang menjulang. Akar-akar pohon tua merayap di tanah seperti urat hidup, dan kabut putih kelabu melingkari jalan itu seperti tirai tebal yang menyembunyikan sesuatu. Raka menatap ke depan dengan mata tajam. Senter di tangannya bergetar pelan, bukan karena baterainya lemah, melainkan karena tangannya sendiri mulai kehilangan ketenangan. Mereka bertiga melangkah masuk ke dalam hutan. Begitu kaki mereka menyentuh jalan setapak itu, udara di sekitar seolah berubah. Suara hutan menghilang sepenuhnya. Tak ada jangkrik, tak ada burung malam, hanya keheningan pekat yang menekan telinga. Dian mencoba mengecek ponselnya, namun layar hanya menunjukkan tulisan tidak ada signal. GPS di ponsel Raka berputar tanpa arah, seperti terjebak dalam lingkaran tak berujung. Bagas, yang biasanya paling berani, mulai melangkah pelan sambil menoleh ke kiri dan kanan. Tiba-tiba ia berhenti mendadak. Kalian dengar? Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Raka dan Dian menajamkan pendengaran. Dari dalam kabut terdengar suara tawa anak-anak.
halus, dan menggema aneh. Tawa itu datang dari berbagai arah sekaligus, seperti ada sekelompok anak yang bermain petak umpet di antara pepohonan, tapi tak satu pun sosok terlihat. Semakin mereka berjalan, tawa itu semakin jelas, tapi tidak lagi terdengar seperti tawa polos. Ada nada menyeramkan di dalamnya, seperti ejekan halus. Angin dingin menerpa wajah mereka, membawa aroma tanah basah bercampur sesuatu yang amis dan asing. Langkah kaki mereka akhirnya berhenti di hadapan sebuah gerbang kayu besar yang berdiri tegak di tengah hutan. Gerbang itu tampak sangat tua, sebagian kayunya lapuk dimakan waktu, namun ukiran aksara Jawa kuno di bagian atasnya masih terlihat jelas. Raka menyorotkan senter, membaca dengan suara pelan, "Yang masuk, tidak akan kembali." Kalimat itu menggema pelan di dalam hutan, seperti dipantulkan oleh kabut. Bagas menelan ludah, sementara Dian menggenggam tasnya erat-erat. Angin kembali bertiup, membuat gerbang itu berderit panjang, seperti suara rintihan dari masa lalu. Mereka saling berpandangan, ragu, tapi tak satu pun dari mereka mundur. Perlahan, mereka melangkah melewati gerbang itu tanpa menyadari bahwa saat itulah sesuatu dari dalam kegelapan mulai memperhatikan mereka. Saat kabut mulai menipis perlahan, pemandangan di depan mereka seakan muncul dari masa silam. Di balik tirai kabut kelabu itu, berdirilah sebuah desa tua yang sunyi dan terpencil. Rumah-rumah kayu berdinding anyaman bambu berdiri rapuh, sebagian beratap rumbia yang sudah mulai lapuk dimakan waktu. Namun, yang membuat bulu kuduk mereka meremang adalah lampu-lampu minyak yang tergantung di depan setiap rumah menyala bersamaan, redup namun stabil, seolah ada penghuni yang sedang menunggu kedatangan mereka. Tak ada suara ayam, tak ada suara manusia, hanya angin lembab yang membawa aroma kayu tua dan tanah basah. Raka mengangkat handycam kecilnya dan mulai merekam setiap sudut desa. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Seakan waktu berhenti di tempat itu. Tidak ada listrik, tidak ada tanda kehidupan modern, semua terlihat seperti desa yang tertinggal ratusan tahun lalu. Dian berjalan pelan di belakangnya, sesekali menoleh ke kiri dan kanan. Rasanya kayak kita masuk ke masa lalu, bisiknya pelan. Bagas, yang biasanya ceria, kini lebih banyak diam. Pandangannya terus menyapu setiap rumah, merasa seolah ada mata-mata yang mengikuti gerak mereka dari balik dinding bambu yang retak. Mereka terus melangkah hingga tiba di sebuah halaman luas di tengah desa. Di sana, berdiri seorang nenek tua dengan punggung bungkuk, mengenakan kebaya lusuh dan kain panjang. Rambutnya beruban lebat, matanya tajam namun kosong, seperti menembus tubuh mereka. Nenek itu tidak bergerak saat mereka mendekat. Hanya membuka mulut pelan dan berkata dengan suara berat dan serak, "Jangan tinggal saat gong berbunyi 3 kali malam nanti." Kalimat itu diucapkan tanpa ekspresi, seolah sudah diulang ratusan kali kepada siapapun yang pernah menginjakan kaki di sana. Suasana menjadi semakin mencekam saat sore mulai berganti malam. Bagas, yang penasaran, memutuskan untuk menjelajahi salah satu rumah kosong di ujung desa. Ia masuk sambil membawa senter kecil, sementara Raka dan Dian menunggu di luar sambil merekam. Beberapa menit berlalu, tapi Bagas tidak keluar. Mereka memanggil namanya, namun tidak ada jawaban. Raka bergegas masuk bersama kamera, hanya untuk menemukan ruangan kosong dengan debu tebal. Tidak ada tanda-tanda Bagas. Mereka panik dan memutar rekaman dari handycam. Saat mereka memperlambat video, terlihat jelas bayangan hitam pekat, tinggi, dan tak berbentuk menyeret Bagas dengan kecepatan tak wajar ke arah sebuah sumur tua di belakang rumah. Di rekaman itu terdengar samar suara tawa pelan dan bunyi air beriak sebelum kamera bergoyang hebat. Dian menutup mulutnya menahan teriakan, sementara Raka terdiam kaku. Malam semakin gelap, dan kabut perlahan kembali turun, seolah desa itu menelan satu jiwa tanpa jejak. Gong berbunyi 1, 2, 3 kali, dan desa itu berubah. Suara gong itu terdengar berat dan bergema panjang, seperti datang dari tempat yang sangat jauh, namun menghantam dada mereka dengan getaran aneh. Setelah bunyi ketiga, angin berhenti berhembus, kabut menebal dengan cepat,
dan langit yang sebelumnya kelabu kini berubah menjadi hitam pekat tanpa bintang. Udara yang mereka hirup mendadak dingin menusuk tulang, membuat napas terlihat seperti asap tipis di udara. Lampu-lampu minyak yang tadi menyala di depan rumah padam bersamaan, dan dalam sekejap desa itu tampak benar-benar berbeda. Semua rumah yang tadi berdiri utuh, meski tua, kini berubah menjadi bangunan rusak parah, seperti habis terbakar. Atapnya bolong, dindingnya hangus, dan tiang-tiang kayu hitam seperti arang. Bau asap dan kayu terbakar menyeruak, padahal tidak ada api. Raka menatap sekeliling dengan gemetar. Ia mengarahkan senter ke salah satu rumah, dan di sela-sela dinding yang hangus itu, tampak bayangan hitam merayap perlahan, seperti kabut pekat yang hidup. Dari berbagai sudut desa, sosok-sosok hitam mulai muncul satu persatu. Tubuh mereka tinggi, kurus, berwujud seperti manusia tapi wajahnya buram, seolah kabut menutupi seluruh fitur. Tidak ada mata, tidak ada mulut, hanya bentuk samar yang bergerak perlahan mendekat. Dian tiba-tiba jatuh terduduk. Tubuhnya menenggang, matanya terbuka lebar, namun pandangannya kosong. Dari mulutnya keluar suara berat, dalam, dan bukan suaranya sendiri. "Kalian dipanggil untuk tinggal," katanya dengan nada menyeramkan, seperti suara dari dalam sumur. Raka berteriak memanggil namanya, tapi Dian tidak merespons. Suara gong kembali terdengar samar di kejauhan, diikuti bisikan-bisikan pelan yang terdengar dari segala arah. Raka panik mencoba menarik Dian berdiri, namun sosok-sosok bayangan itu mulai mengepung mereka. Dari setiap sudut, mereka bergerak mendekat, langkahnya lambat tapi pasti, membuat lingkaran yang semakin rapat. Raka mencoba lari, tapi kemanapun ia menoleh, hanya ada kabut dan bayangan hitam yang menutup jalan. Nafasnya terengah, senter di tangannya bergetar, dan dalam kegelapan itu ia sadar. Desa itu kini bukan lagi tempat biasa. Ia dan Dian sudah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih kelam. Raka ditemukan 3 hari kemudian, berjalan sendirian di tengah jalan raya yang sepi menjelang subuh. Bajunya kotor, penuh lumpur, dan dedaunan kering menempel di seluruh tubuhnya. Matanya kosong, menatap lurus ke depan tanpa ekspresi, seolah jiwanya tertinggal jauh di belakang. Di tangannya tergenggam sebuah handycam rusak dengan lensa pecah, dan tubuh kamera yang penuh goresan seperti diseret di tanah. Seorang sopir truk yang melintas menghentikan kendaraan dengan panik saat melihat sosok Raka berjalan perlahan di tengah jalan, seolah tidak sadar akan dunia di sekelilingnya. Polisi dan warga segera berdatangan setelah laporan masuk. Ketika kamera diperiksa, mereka menemukan satu rekaman terakhir yang membuat bulu kuduk meremang. Rekaman itu menampilkan desa yang semula terlihat jelas, tiba-tiba perlahan memudar dan lenyap begitu gong ketiga berhenti berbunyi. Kabut menutup semuanya, dan dalam hitungan detik, tempat itu menghilang seolah tidak pernah ada. Tidak ada jejak Dian, tidak ada jejak Bagas, hanya suara napas tersengal Raka yang semakin panik di akhir video, lalu gelap total. Raka dibawa ke rumah sakit jiwa dalam keadaan tidak sadarkan diri. Selama beberapa hari, ia tidak berbicara sama sekali, hanya menatap langit-langit ruangan dengan mata kosong. Saat akhirnya mulutnya terbuka, ia hanya mengulang satu kalimat dengan suara datar dan pelan, "Desanya menunggu yang berikutnya." Kalimat itu terus diulang, siang dan malam, seperti mantra yang tidak bisa dihentikan. Para perawat mencoba menenangkannya, namun setiap kali suara gong dari kampung sekitar terdengar, Raka akan langsung gemetar ketakutan. Matanya membesar, dan tubuhnya kaku seolah ia kembali ke malam itu. Polisi menutup penyelidikan dengan laporan tidak resmi, mencatat hilangnya 2 orang, dan 1 lokasi yang tak dapat ditemukan kembali. Namun di kalangan warga, cerita tentang desa hutan hitam kembali beredar pelan, seperti kabut yang selalu muncul tanpa disadari. Menunggu korban berikutnya,